sobat tani pingin mungkin tanaman cabainya tumbuh subur, normal, sehat, segar seperti di hadapan kita ini sobat tani. Ini karena kita lakukan, kita tidak menggunakan pupuk dasar yang berlebih-lebihan sobat tani. Terutama pengalaman kita tidak menggunakan pupuk kandang sobat tani, karena pupuk kandang kotoran hewan yang masih panas itu rentan sekali timbulnya jamur, jadi kurang efektif. Ini sama sekali kita tidak menggunakan pupuk kandang, tapi dengan kualitas tanah ini tidak kalah dengan orang yang menggunakan pupuk kandang sampai dengan ribuan karung sobat tani. Cukup dengan menggunakan racikan kita ini, sehingga kita bisa menumbuhkan tanaman cabai kita dengan sehat dan normal dengan teknik-teknik khusus yang kita punya sobat tani. Saksikan untuk tip dan trik selanjutnya sobat tani. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di info pertanian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan sedikit berbagi, yakni membagi tip pengalaman kita tentang penggunaan pupuk dasar yang bagus untuk tanaman cabai sobat. Jadi awas jangan salah terap untuk penggunaan pupuk dasar cabai. Dari penggunaan pupuk dasar tanaman cabai berlebihan, pupuk dasar kandang misalnya sampai dengan 1000 karung, apalagi kondisi pupuk dasar tersebut masih panas sobat, karena mengakibatkan fatal pada virus dan jamur dan serangan hama dan penyakit, apalagi di musim penghujan sobat tani. Sobat tani, untuk pupuk dasar cabai terbaik, untuk cara mudah membuat pupuk dasar yang murah, link videonya ada dipasang pada akhir video ini, dan kita tempel di deskripsinya juga di bawah video ini sobat. Sementara untuk cara mudah membuat pupuk dasar organik cair, link videonya juga kita tempel di akhir video ini juga dan di bawah deskripsi video ini sobat. Selanjutnya sobat tani, untuk pupuk cara merawat cabai agar berbuah banyak dan lebat, link videonya juga kita pasang di akhir video ini dan dibawa ditempel deskripsi di video ini juga sobat. Tapi kalau sobat tani ingin pupuk dasar terbaik yang instan, murah dan terjangkau, kali ini untuk 1000 karung pupuk dasar diganti dengan cukup satu bungkus di hadapan ini. Ini cukup untuk lahan 1 hektar sobat, seperti yang dipegang oleh bapak itu cukup untuk 1 hektar. Nah, untuk link pemesanannya produk tersebut, link videonya kita tempel di ujung video ini dan di bawah deskripsi juga. Untuk kali ini kita akan coba sedikit berbagi, yakni sharing bakteri aktif dari pupuk original Eco Farming dari perusahaan PT BEST tersebut. Mari simak untuk cara kita peracikannya sobat. Ini dimanapun Anda berada, inilah jenis pupuk bakteri original. Kenapa kita anjurkan supaya petani memakai produk ini? Karena ini apabila kita menggunakan pupuk kimia yang berlebihan sobat tani, apalagi terus menerus, jadi pada lahan kita itu terjadinya mati, jadi bakterinya itu kurang terurai. Jadi kita pulihkan dengan pupuk organik original ini sobat. Karena kenapa? Kita menggunakan pupuk ini, kita mengaktifkan mikroba yang telah hilang selama berpuluh-puluhan tahun. Seperti kita membuka hutan rimba, tentunya kita tidak banyak mengonsumsi pupuk, tapi kesuburannya luar biasa. Kenapa? Bakteri dan mikrobanya masih aktif sobat. Tapi walaupun kita terus rutin menggunakan pupuk kimia atau obat kimia, dengan menggunakan zat ini, insya Allah mikroba di dalam tanah kita itu akan pulih kembali. Bagusnya lagi, sebelum kita habis pengolahan lahan, itu kita semprot dulu sebelum kita tutup mulsa sobat, supaya mikrobanya lebih maksimal lagi. Mari saksikan untuk cara peracikannya sobat. Ini kita akan potong dulu 4 sobat. Ini kemarin sudah kita pakai 1 liter, ini tinggal sekitar kurangan lebih 3 liter lagi. Lalu kita masukkan ke dalam ember seukuran 1 liter. Lalu kita aduk-aduk dengan merata. Nah, kita aduk-aduk sobat. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, ini seukuran setengah liter, ya, di sisanya ini adalah setengah liter. Ini untuk ukuran untuk penyampur kita untuk mengocor 1 drum ini bandingnya sobat.
bisa kita gunakan, kita semprot atau kita kocor. Ini bagus ini untuk takaran 1 drum. Jadi untuk ini kapasitas kalau satu bungkus ini adalah 4 sampai 5 drum. Ini cukup untuk 1 hektar. Itu untuk pembenahan tanah untuk lahan dasar. Untuk kayak di hadapan kita ini Sobat Tani, ini tanaman cabai kita sudah mencapai kurang lebih 60 hari. Ini baru kita aplikasikan baru 3 kali Sobat Tani. Nanti kita survei semua kelihatan batangnya dengan menggunakan pupuk original dari Eco Farming PTBS. Ya, kita untuk mengatasi polusi tanah yang kurang maksimal dikarenakan karena pupuk yang berlebihan sama pupuk kimia. Jadi kita pemakaian ini bisa membalikan unsur tanah yang bisalah dikatakan alami. Jadi tidak memakai kimia yang terlalu merusak ekosistem tanah. Ternyata ya hasilnya bisa juga untuk kita buktikan. Bela Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk tahapan pemakaian pupuk dasar pada tanaman cabai kita Sobat Tani, kita tidak perlu berlebih-lebihan dalam menggunakan pupuk dasar pada tanaman cabai kita. Karena mengingat untuk tanaman, apapun bentuk dan jenis tanamannya adalah sama saja dosisnya untuk pemakaian penggunaan pupuk dasar. Walaupun kita Sobat Tani banyak pupuk, mencapai 1000 karung pupuk dasar, apabila kita lakukan dengan berlebihan, tentunya kurang maksimal Sobat Tani, karena mengakibatkan mubazir dan sia-sia saja. Apalagi kalau kita dalam penanaman cabai, karena cabai itu adalah rentan sekali yang namanya segala macam penyakit jamur, baik jamur fusarium maupun Emphatea anthranoxa Sobat Tani. Pada tanaman cabai Sobat Tani, dengan kita menggunakan jor-joran menggunakan pupuk dasar, semisal pupuk kandang Sobat Tani, itu mengakibatkan pada tanaman cabai kita itu memang bagus spontan, tapi rentan sekali dia terkena jamur virus fusarium atau mati gadis ataupun mati batang. Itulah penyebab daripada tanaman cabai kita pada masa-masa vegetatif itu mati batang atau mati mendadak. Tapi dengan adanya kita menggunakan pupuk dasar pada tanaman kita dengan seimbang, tidak berlebihan, tentu kita bisa menjaga daripada tingkat kesuburan tanaman kita. Karena Sobat Tani, ibarat kita makan Sobat Tani, mulut kita cuma satu Sobat Tani. Tapi kalau kita hidangkan semua, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada daging, sekaligus kita hidangkan semua, ya belum tentu kita makan semua Sobat Tani. Paling sebatas 1 piring dan 2 piring. Nah begitulah, ibarat sama kayak tanaman cabai. Makanya kita menggunakan mencari solusi racikan yang pas dengan ukuran takaran yang tertentu Sobat Tani. Tidak berlebihan, tapi dia cukup dari kandungan unsur NPK-nya. Untuk tahap yang pertama Sobat Tani, dalam kita menggunakan pupuk dasar, tahap pertama adalah lahan dulu kita garap. Umpamanya lahan kita Sobat Tani masih belukar, tentunya kita terbas dulu. Jadi hemat kami Sobat Tani, pengalaman saya pribadi, seandainya kita mau nanam cabai, baik cabai rawit maupun cabai keriting, itu saya anjurkan manual saja. Kita tebas itu lahan Sobat, kita tebas terlebih dahulu, dan jangan kita semprot dengan menggunakan herbisida seperti racun rumput. Lebih baik kita tebas sekaligus, kita kumpulkan sampah-sampahnya dan kita bakar Sobat Tani. Lalu habis kita bakar semua sampah-sampahnya tersebut Sobat Tani, langkah selanjutnya kita pacul, kita gulut, kita pasangi mulsa, baru kita taburi abu-abu tersebut ke lahanan kita. Langkah selanjutnya Sobat Tani, apabila tanaman atau lahan kita itu telah berulang kali menggunakan pupuk kimia ataupun insektisida yang lain, tentunya kita akan memulihkan kembali masa mikrobanya aktif, karena kebanyakan residu dari zat kimia itu mikrobanya telah hilang. Jadi kita menggunakan dengan yang namanya pupuk organik original Eco Farming Sobat Tani. Ini cukup bagus sekali untuk menumbuhkan mikroba yang telah hilang di makan usia di lahan kita, karena kita telah terus-menerus melakukan pupuk dan obat-obatan kimia.
10 hari sebelum penanaman Sobat Tani. Dan pada lubang tanaman kita itu kita beri juga dengan pupuk organik cair atau pohe kambing. Satu lubang 1 sendok. Satu lubang 1 sendok nasi, satu lubang sendok. Untuk cara pembuatannya Sobat Tani, link videonya juga di ujung akhir video ini. Untuk umur 60 hari Sobat Tani, karena kita menjaga daripada buahnya supaya tanaman cabai ini lengket, tidak rontok, kita menggunakan pupuk organik original Eco Farming kembali, kita semprot pada pangkalnya. Nah, apabila Sobat Tani ingin meracik sendiri, link videonya juga kita selipkan di akhir video ini untuk cara melebatkan buah cabai kita Sobat Tani. Ya, mungkin itu Sobat Tani sekilas cuplikan pengalaman kita tentang penggunaan pupuk dasar yang bagus untuk tanaman cabai kita. Mudah-mudahan tip dan tutorial kali ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel di bawah ini, agar Sobat Tani sekalian tidak ketinggalan dari setiap info yang menarik yang kami suguhkan Sobat Tani. Akhirnya kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.